Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak ibu? Alhamdulillah baik dan sehat semua ya. Ya, baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dahulu ya. Nah, coba sekarang ibu minta ketua kelasnya untuk memimpin berdoa dahulu. Ya, kita berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, kita sudah berdoa. Ibu sekarang mau tanya dulu ini. Apakah kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini? Nah, kalau sudah siap, apakah sudah semangat juga? Oh, sudah juga. Baik anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke bersama-sama ya. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Halo teman-teman, subscribe di tombol merah ini ya. Like dan share juga ke media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi kolom komentar, usulan atau saran juga ya. Terima kasih. Baik anak-anak, tadi kita sudah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke secara bersama-sama ya.
Nah, untuk mengecek semangatnya satu kali lagi sebelum memulai pembelajaran, coba sekarang kita tepuk semangat dulu ya. Bersama-sama ya. Tepuk semangat. 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 Nah, oke, sekarang Ibu tanya, sudah semangat belum? Ya, harus selalu semangat. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau mengucapkan kepada kalian semua, selamat ya, kalian semua sudah naik ke kelas 5 sekarang. Nah, untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini, sebelum kita langsung masuk ke materi, Ibu mau tanya, coba pada liburan sekolah kemarin, apakah kalian di rumah saja atau ada yang mungkin jalan-jalan ke tempat wisata atau kemana? Oh, ada yang ke pantai, kemudian kemana lagi coba? Ada yang ke museum di Jogja, di mana itu? Oh iya, di Jogja. Dan sekarang Ibu tanya, apakah di sini ada yang pergi ke kebun binatang? Oh, ada. Coba Ibu tanya, kemarin kalian ke kebun binatang melihat apa saja di sana ya? Oh, melihat banyak hewan. Iya, banyak sekali hewan di sana ya. Coba Ibu tanya, di sana hewannya ada yang berjalan-jalan atau mungkin hanya diam di kandangnya atau gimana? Oh, banyak sekali yang berjalan-jalan ya. Iya, coba ada apa saja di sana? Oh, ada harimau, kemudian ada gajah, ada jerapah. Kemudian ada apa lagi? Oh iya, ada monyet juga. Coba Ibu tanya sekarang. Di sana pasti banyak sekali hewan yang berjalan-jalan di kebun binatang ya. Iya, salah satu ciri makhluk hidup yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu adalah berjalan. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Kita akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup dulu ya. Nah, tadi ketika kalian bertamasya ke kebun binatang, kalian melihat banyak sekali hewan. Dan di sana hewan pun ada yang berjalan, kemudian bergerak, ada yang makan, ada yang minum. Baik, sekarang Ibu jelaskan salah satu ciri makhluk hidup adalah berjalan. Coba sekarang perhatikan dulu, ada gambar apa di sini di samping Ibu ya? Iya, di sini ada contoh gambar-gambar hewan yang sedang berjalan atau bergerak. Nah, baik anak-anak, sekarang Ibu tanya coba, kenapa hewan itu bisa bergerak ya? Iya, karena setiap makhluk hidup itu juga bergerak. Baik anak-anak, tadi kalian sudah mengamati gambar yang Ibu tampilkan kan? Di situ ada gambar hewan-hewan yang sedang bergerak, ada yang berjalan, kemudian ada yang melompat, ada yang berlari juga. Nah, mengapa demikian? Hewan-hewan tersebut bergerak? Iya, karena itu merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Baik, sampai sini sudah paham? Baik, Ibu lanjutkan ya materinya. Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa makhluk hidup itu bisa bergerak. Nah, gerak itu juga dipengaruhi oleh organ gerak tentunya. Nah, organ gerak ini tersusun dalam sistem gerak. Nah, organ gerak pada makhluk hidup itu terbagi menjadi 2 anak-anak. Nah, coba sekarang Ibu tampilkan nih, ada 2 organ gerak yang mempengaruhi agar makhluk hidup bisa bergerak. Coba dilihat sama-sama, di sini ada gambar tulang dan gambar otot. Betul sekali. Nah, organ gerak inilah yang membuat makhluk hidup itu bisa bergerak. Antara otot dan tulang nanti bekerja sama agar bisa menghasilkan pergerakan. Jadi makhluk hidup bisa bergerak. Baik anak-anak, tadi kita sudah mempelajari tentang organ gerak pada hewan, yaitu ada 2, yaitu otot dan tulang. Selain itu, otot juga bisa dikatakan sebagai alat gerak aktif
dan tulang bisa dikatakan alat gerak pasif. Karena apa? Karena tulang itu tidak bisa bergerak dengan sendirinya, makanya disebut alat gerak yang pasif. Nah, sedangkan otot, mengapa bisa disebut alat gerak aktif? Karena otot-otot tersebut nanti yang akan mempengaruhi tulang untuk bergerak dan menghasilkan pergerakan seperti gambar yang Ibu tampilkan. Di situ ada otot, ada tulang. Tulang itu merupakan alat gerak yang pasif karena tidak bisa bergerak sendiri, harus dipengaruhi juga oleh otot karena otot di sini bekerja sama dengan tulang untuk menghasilkan sebuah pergerakan. Jadi antara otot dan tulang itu merupakan alat gerak yang penting dalam diri makhluk hidup, karena dengan adanya organ alat gerak tersebut yang bisa menjadikan baik manusia ataupun hewan bisa melakukan pergerakan. Nah, sampai sini sudah paham ya? Baik, coba sekarang Ibu ada tabel nih. Ini ada, kalian suruh menyebutkan alat gerak pasif apa, kemudian fungsinya apa, dan yang alat gerak aktif namanya apa, fungsinya apa. Tadi sudah Ibu jelaskan. Semoga kalian nanti bisa mengerjakan ya. Iya, nanti dikerjakan di buku kalian, kemudian dikumpulkan ke Ibu lewat WA, difoto, dikirimkan ke Ibu ya. Nah, selain itu juga Ibu ada beberapa pertanyaan nih, ada 2 soal. Kalian juga kerjakan, nanti dikumpulkan bersama-sama dengan tugas yang tabel. Oke, sampai sini sudah paham perintah Ibu? Baik, kalian harus tetap semangat dan rajin belajar karena kita baru saja nih masuk kelas 5 dan memulai pembelajaran pada pagi hari ini ya. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, Ibu mau tanya apakah masih semangat? Masih, tapi suaranya sudah mulai tidak semangat ini. Coba sekarang kita rilekskan diri kita dulu, kita nyanyi bersama. Ada yang tahu Kalau Kau Suka Hati? Lagu Kalau Kau Suka Hati ada yang tahu? Iya, coba sekarang kita nyanyi bersama dulu ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Satu kali lagi ya, kita bersama-sama. Oke, lebih semangat anak-anak. Oke, kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Oke, sampai sini semangatnya sudah kembali untuk kita lanjut ke materi selanjutnya. Alhamdulillah kalau sudah kembali ya semangatnya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Tadi kita sudah belajar tentang organ gerak pada makhluk hidup, yaitu pada hewan. Nah, sekarang Ibu punya teks nih tentang organ gerak pada hewan. Coba sekarang kita amati dan kita baca terlebih dahulu ya. Silahkan, coba kalian sekarang baca yang ada di samping Ibu ini, ada teks. Dibaca dulu ya. Nah, tadi kalian sudah membaca teks yang Ibu tampilkan kan? Ya, teks yang berjudul tentang organ gerak hewan. Nah, coba Ibu tanya di sini, siapa yang tahu ada berapa paragraf tadi teks yang Ibu tampilkan? Iya, ada 5 paragraf yang masing-masing terdiri dari ide pokok dan kalimat pengembang. Nah, coba di sini Ibu tanya, ada yang tahu apa itu ide pokok dan apa itu kalimat pengembang? Nah, sekarang Ibu jelaskan dulu ya. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi
dasar pada sebuah paragraf atau ide pokok. Sedangkan kalimat pengembang adalah kalimat yang nantinya bisa mengembangkan kata-kata atau penjelasan dari sebuah ide pokok. Nah, tadi ada berapa paragraf ya? Ada 5. Sekarang kita bahas paragraf yang pertama dulu ya. Baik, sekarang kita bahas pada paragraf pertama dulu ya. Nah, ide pokok dari paragraf pertama yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kemudian kalimat pengembang pada paragraf pertama yaitu secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari makhluk hidup. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk paragraf pertama ya, ide pokoknya ada, kemudian kalimat pengembangnya ada. Sampai sini sudah paham? Nah, kalau sudah paham, Ibu sekarang punya tugas buat kalian. Kan tadi ada 5 paragraf. Paragraf pertama Ibu sudah kasih contoh dan kalian sudah bisa memahami. Sekarang giliran kalian untuk paragraf 2 sampai 5. Tugasnya adalah mencari ide pokok dan kalimat pengembang dalam setiap paragraf. Baik, ini nanti dikerjakan, kemudian nanti jangan lupa dikumpulkan ke Ibu dengan difoto dan dikirim melalui WA. Baik anak-anak, materi pada pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Coba Ibu tanya, tadi dari awal sampai akhir kita belajar tentang apa saja ya? Ada yang masih ingat? Iya, yang pertama kita mempelajari tentang organ gerak pada hewan atau makhluk hidup. Ada berapa ya? Iya, ada 2, yaitu otot dan tulang. Nah, kalau otot itu disebut alat gerak apa? Iya, otot itu disebut alat gerak aktif, sedangkan tulang disebut alat gerak pasif. Pintar anak-anak Ibu, berarti masih ingat ya. Kemudian yang kedua kita mempelajari tentang teks bacaan yang berjudul tentang organ pada hewan, dan kita disuruh untuk mencari ide pokok dan kalimat pengembang pada setiap paragraf. Baik, sampai sini berarti kalian masih ingat ya apa yang tadi kita pelajari? Ya, untuk itu jangan lupa tadi ada berapa tugas? Ada 3 tugas, dan jangan lupa untuk dikerjakan. Setelah kalian selesai mengerjakan, nanti dikumpulkan ke Ibu dan dikirim lewat WA. Baik anak-anak, untuk itu Ibu berpesan jangan lupa tetap selalu semangat belajar dan jangan lupa mempelajari materi untuk besok agar kalau Ibu tanya kalian sudah tahu materi apa yang akan kita pelajari. Baik, untuk itu sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita baca hamdalah terlebih dahulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.